Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kali ini. Saya perkenalkan saya dari Dukun. Kebetulan untuk aksi nyata calon berpenggerak angkatan 9 dari SMK Dukun. Saya ucapkan yang pertama adalah terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan aksi nyata diseminasi saya pada hari ini, dan juga mohon maaf apabila dalam kegiatan ini menyita waktu Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedang sibuk dengan kegiatan belajar mengajar, tapi memang mau dan bisa menyempatkan kesempatan pada sesi ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif pada modul 1.5. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada beberapa poin yang akan kita bahas dan akan kita laksanakan pada kegiatan diseminasi kali ini. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, atau pada kesempatan kali ini diwakilkan kepada Bapak Lokasi Kurikulum, yaitu Bapak Henry Wahyudi. Lalu kemudian nanti kita akan membuat kesepakatan kelas sebelum nanti memulai kegiatan atau materi pada hari ini. Lalu kemudian baru nanti kita masuk kepada acara yang ketiga, yaitu pembahasan materi. Dan yang terakhir adalah penutup sekaligus refleksi dari kegiatan budaya positif ini. Baik, pertama-tama marilah kita mulai acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ada prakarsa atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mewakili saat ini adalah Bapak Wakasek Kurikulum. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Abdul Ghafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mungkin saat ini saya wakili karena beliau ada tugas di Surabaya dengan MKS Kabupaten Subang. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu pendidik yang telah meluangkan waktunya, terima kasih. Serta mungkin terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti semuanya yang ada di sini juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Nasibro, yaitu menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak ini juga ke depan masih ada programnya. Dan Pak Angga Bukron ini angkatan 9. Tapi nanti ada angkatan 10, 11, dan 12. Tentunya harapan besar bagi sekolah, dan ada harapan besar pada para guru penggerak nanti untuk menerapkan dan memberikan perubahan kepada sekolah dari apa yang mereka dapatkan selama kegiatan dari guru penggerak ini. Dan kegiatan ini mungkin bukan cuma sekarang saja, karena
karena nanti masih panjang ya, masih panjang waktu untuk sampai ke lulus menjadi seorang guru penggerak. Kalau sekarang itu masih sama guru penggerak. Ada beberapa harapan mungkin dari saya pribadi dan sekolah tentunya bahwa kegiatan ini juga bisa memotivasi untuk kami yang belum, saya sendiri belum, kemudian nanti masuk di angkatan 10 agar lebih termotivasi dan tentunya bisa lebih semangat untuk mengikuti kegiatan pendidikan dari guru penggeraknya, agar ada pengembangan dari potensi guru tentunya. Jadi pengembangan kompetensi guru itu sebetulnya setiap waktu, setiap saat sangat perlu dilakukan. Karena kalau kita malas berkembang, maka kita akan tertinggal. Dan efeknya nanti mungkin pada anak didik kita. Anak didik kita tidak akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi dengan adanya guru penggerak ini, kita harapkan yang pertama jadi motivasi kita untuk lebih mengembangkan kemampuan kompetensi kita. Yang kedua, bagi sekolah juga tentunya agar sekolah dapat lebih maju lagi, karena guru penggerak sendiri itu motonya bergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan tentunya itu ke arah yang lebih baik. Dan salah satu kegiatan sekarang itu jelas ya, ini mudah-mudahan bisa diterapkan di kita dan di sekolah kita lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kelancaran ya. Amin. Tidak ada kendala apapun. Saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih Kurikulum Bapak Hendri Wahyudi yang telah mewakili dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada acara diseminasi kali ini. Saya ucapkan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa betul-betul saya pegang dan menjadi wujud dari aksi nyata ke depan, bahwa yang diutamakan tadi adalah dengan mengikuti program guru penggerak ini, semoga kita semua menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin ya Allah ya Tuhan. Baik, kita langsung saja mungkin ke acara selanjutnya. Untuk kegiatan ini kita mulai dengan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan tentang kesepakatan kelas karena waktu kita mungkin durasinya 1 jam ke depan. Apakah dalam kegiatan ini boleh, apa yang boleh dan tidak boleh, dan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama 1 jam ke depan? Ada masukan mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Boleh sambil makan? Boleh. Baik, nanti boleh sambil makan dan minum. Kecuali makan nasi ya Bapak Ibu. Kalau makan cemilan boleh. Makan nasi boleh nggak main HP? Main HP boleh, tapi tetap mendengarkan. Saya harus tetap mendengarkan. Apalagi mungkin? HP-nya di silent mungkin? Oh ya, HP-nya mungkin yang di silentkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tidak mudah nanti ketika kegiatan ini berlangsung. Iya. Apalagi kesepakatannya? Izin ketika ingin ke toilet. Baik, terima kasih Bu. Izin untuk ke toilet katanya. Nanti kita sepakati selama perjalanan sesi ini. Teman-teman, rekan-rekan sekalian boleh untuk ke toilet, tapi tetap balik lagi ya Bapak Ibu. Jangan izin ke toilet, jangan balik lagi nanti. Itu saja mungkin untuk kesepakatan kelas. Ada lagi? Baik, kita sepakati saja sampai di 3-4 poin untuk kesepakatan kelas kita. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi.
Materinya adalah tentang budaya positif. Ya. Ada kurang lebih 5 budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita terapkan nanti di sekolah kita tercinta ini. Di antara budaya positif tersebut yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah posisi kontrol. Yang ketiga adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya yakin mungkin dari rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengenal istilah-istilah ini, atau juga mungkin ada yang belum mengenal istilah-istilah ini. Dan insya Allah nanti kita akan bahas dan kupas satu persatu dari 5 materi ini. Baik, sebelum mulai materi tentang budaya positif ini, izin Bapak Ibu untuk ice breaking mungkin terlebih dahulu, biar Bapak Ibu kita semua lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan ini. Untuk ice breakingnya kita bernyanyi menggunakan abjad ya. Jadi nanti dimulai dari Ibu Koko, dimulai dari huruf A, huruf B, huruf C, huruf B dan seterusnya. Jadi silakan menyanyikan lagu yang diawali dengan huruf yang tersebut. Bisa, saya contoh ya Pak. Oh, Bapak itu juga ya. Saya dulu ya. Dari saya nanti lalu ke Pak Henry, baru nanti teman-teman yang lain ya. Nyanyi bebas ya. Mau lagu wajib, mau lagu kecil, Boleh, mau wajib, mau Sunda, mau daerah, asal hurufnya benar. Awalnya harus benar. Dari Ustaz saya Koko. Ya, saya dimulai dari saya ya. Kalau enggak saya dulu aja kan putarnya. Wah. Enggak, saya aja Pak. Dimulai dari saya ya. Berapa baik aja baik. Bebas sih Pak, kalau Bapak senang nyanyi ya habiskan satu lagu deh. Contoh atau langsung siap. Kita mulai. Dimulai dari huruf A. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam hidupmu. Nah, oke, silakan main. Dari U. Dari B lah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Cicak, cicak, diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. D. Dan aku tak punya hati. Asik. Untuk menyakiti. Engkau bagai air yang jernih. Belum selesai. Bekas yang berdebu. F-nya gimana Pak? Percuma. Percuma aku nyanyikan, percuma kau dengarkan. G. Gara-gara kamu. Tahun tua ada 5. Galonku ada 5, rupa-rupa. Galon kan? Korek, enggak. Ya, betul kan galon ada 5, rupa-rupa warnanya. Oke, selesai. H. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Itu lagu siapa tuh? Ada. Lanjut. I. I cicak.
Diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Lanjut. Apa? J. J. Jicak. Apa ya J? Jika kita mungkin Jika teringat tentang Asik. Bener Iji. jauh di mata dekati hati. Ya lagi guys ya. Huruf apa? K. Gitu dulu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. L. Lamun L. kau suka hati tepuk. Lamun kau Yang penting L. lagi terusin atuh. Lamun kau senang hati tepuk tangan. M. NM. Mun mane. Ampun mana? Mun maneh seneng. Mun mane. M. Apa ya? Mungkin kau. Oh ya. Mungkin kan. Ayo. baik, tepuk tangan dulu. Tidak menyangka ya, rupanya suaranya pada terutama buat itu lagu Haji tadi yang katanya percuma. Baik, kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Sekarang ada sebuah simulasi. Ini lengkap ya, 1, 2. Ada sebuah simulasi ya teman-teman, rekan-rekan sekalian, untuk saling berusaha membuka genggaman temannya yang di sebelah. Kira-kira dia mau dibuka apa tidak? Misal Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Lalu kemudian tugas si B atau rekan yang di sebelahnya nanti adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, coba lakukan di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini. Jadi kita akan diskusi nanti hasil dari kegiatan ini. Kita boleh coba, boleh dimulai ya. Boleh. Yang A dan yang B. Oh ini Pak, saya sudah menikah. Kalau pengalaman tangan. Gak apa-apa Pak. Untuk hari ini saya izinkan. Ini Bu. Ya. Bu ulah di depan-depan teh. Dulu yang menggenggam bohong yang Gak apa-apa nih. Simulasi. A, B, C. yang rock. Oh. Apaan nggak bisa campur ke satu aja. Boleh. Baik, yang satu adalah mengepalkan tangan. Lalu yang kedua adalah berusaha untuk mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan tersebut. Ya. Bisa dipahami ya instruksinya teman-teman semuanya. Baik, kita coba dulu dari Bu Kokom dan Bu Dwi. Bu Kokom yang apa yang jadi A-nya? Ibu yang ngepalin tangan. Ya kan saya apa? Siapa yang ini? Saya yang ngepal katanya Bu. Bu yang Coba Bu Dwi membujuk Bu Kokom supaya buka kepalan tangan ya Bu. apa ya? Apa Bu? Bernegosiasi apa dengan saya? Kayaknya es krim enak gitu Bu. Enggak ya kalau es krim. Kalau lagi mungkin uangnya kasih uang 2 juta mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Kalau uang nggak mungkin.
Baik, terima kasih Ketua B. Ya, yang sini nggak dibuka nih, Bu? Enggak. Coba Kang Deden sama Kang Lukman ya. Anda yang kepala nih. Coba dibuka dulu, bukan paksa dulu. Apa yang Anda inginkan di dunia ini? Iya, apa yang Anda inginkan di dunia ini? Mobil. Selain tangan ini. Enggak ada lagi sih. Selain tangan ini. Enggak ada lagi. Selain tangan ini, apa yang Anda inginkan? Nggak Istri ada 2, lagi. Enggak ada. istri 3, Ini aja. mobil. Ini cukup. Berarti pengen itu. Berarti saya belum bisa memberikan itu. PMC Nggak bisa. Pilih PMC apa maksud? Nggak bisa karena ini dari hati ini. Kalau kamu menggenggam ini, Anda mati. Enggak. Ada Petrus di sini. Justru saya hidup karena ini. Yakin? Ada Petrus yang sedang mengintai kepala Anda. Jangan sampai Petrus itu menjedor kepala Anda. Di sini dibuka. Saya juga punya yang berharga itu di sini. Enggak, cuma satu-satunya di sini. Kamu jangan kayak kecil. Enggak bisa gitu dong. Atau saya tonjokin. Biasa. Lepaskan jalan ya. Enggak mau tuh. Nggak mau. Ya, berarti Anda sangat teguh ya. Teguh dong. Teguh. Siapa teguh itu? Teguh anak kelas itu. Oh, Mas Teguh. Iya, teguh itu. Jadi ada teguh apa enggak? Berpendirian. Siapa yang berpendirian itu? Ya saya dong. Kamu siapa? Teguh. Teguh. Baik, kita coba sekarang yang kedua. Pak Ali sama Pak Dodi. Pak Dodi juga di beng beng. Pak Ali sama Pak Dodi tahu media. Beng beng. Jadi Pak Dodi. Jadi sana yang nego siapa? Buka. Nah, kalau dibuka. Kata tangan, lepas gitu juga udah ketik boy dia ngambek teh. Tangan mana? Ita, buka. Kalau buka hiji. Naon deui eta? Yup, nutup deui. Di kok gitu ya. Dibuka moal. Mual ah. Ah, mau diajakan ngopi ya. Mual ah, ngopi mah bosen. Susu. Susu mah gantung. Bener dibuka moal. Mual. Bejakeun yo, siap. Bener sekarang dibuka soalnya ada bejakeun. Mual. Kan make rok kan nu make teh make tudung teh. Mual. Ayo buru bejakeun gua aja ya. Ayo buru. Kamu maksa. Ayo Mual. ayo jonik. Menghardi. Buka. Buka. Mual. Jodoh beli tuh. Teguh pendirian. Tangan. Ya, mungkin kalian boleh nanti praktekkan masing-masing. Kita masuk aja ke inti dari game barisan. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kalau iya, alasannya apa? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Untuk jawab soal yang pertama mungkin tadi membuka kepalan tangan atau tidak? Tidak. Alasannya tidak membuka kepalan tangan apa? Karena isi dalam genggaman tangan saya adalah sesuatu yang sangat berharga. Baik, karena apa yang ada di kepalan tangan itu lebih berharga daripada godaan yang disampaikan oleh guru ya. Kalau Kang Deden apa alasannya tetap mengepakkan tangan? Nah, ini kurang mau. Yang istri, makanya kasih hukuman Pak. Berarti istrinya nggak bisa digantiin, kita mah boleh kan? Satu aja. Harus satu. Kalau Pak Haji kenapa Pak Haji nggak mau dibuka tangannya? Enggak mau. Apa yang ada di dalam genggaman tangan itu Pak Haji? Jangan dengar saya. Besok ingin tahu. Pengen banget. Enggak mau. Baik, kita masuk ke konklusinya ya. Maksudnya apa dari permainan ini adalah siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan dari rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri.
Jadi yang pegang kontrol, yang punya kontrol terhadap diri kita, itu adalah diri kita sendiri. Kita mau buka atau kita mau tutup kepala tangan itu adalah kehendak diri kita sendiri. Apakah kita mau terus mau dikasih tahu atau mau dikasih apa enggak, itu semua tergantung dari diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kita saat itu. Oke. Selanjutnya, ini dari game tersebut masih ada kaitannya. Yang berikutnya adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Di sini ada 4 miskonsepsi tentang kontrol terhadap siswa. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ingat tadi di permainan, siapakah yang memegang kontrol? Yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Berikut juga dengan peserta didik atau murid. Mereka ingin berubah atau tidak, itu tergantung dari diri mereka sendiri. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi seandainya misal kita marah ke anak-anak, lalu kemudian kita meminta mereka melakukan sesuatu, dan kemudian mereka mau melakukan sesuatu tersebut, sebetulnya itu adalah diri mereka mengizinkan kita selaku guru untuk menginstruksi kita atau mengontrol diri kita. Ini ilusi yang pertama. Sebetulnya yang punya kontrol itu tetap adalah peserta didik atau murid itu sendiri. Apapun yang kita lakukan seperti tadi bujukan, rayuan, hardikan, caci maki, rayuan, gombalan dan seterusnya itu sebetulnya tidak akan merubah orang lain, tidak akan bisa mengontrol orang lain karena orang tersebutlah yang punya kontrol terhadap diri sendiri. Kalaupun dia mau mengikuti apa yang kita sampaikan, berarti dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Ini ilusi dari yang pertama. Ilusi kontrol yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi contohnya seperti apa penguatan positif? Nah, kamu harus jadi orang besar. Nah, kamu harus bisa melakukan sesuatu. Nah, kamu harus bisa belajar ini. Nah, kamu harus bisa baca itu. Nanti kalau kamu bisa, kalau kamu mampu, nanti kamu akan jadi begini, kamu akan jadi orang yang sukses, kamu jadi orang yang hebat dan seterusnya, dapat pujian, dapat penghargaan dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk kontrol positif terhadap orang lain. Betul, caranya adalah positif, tapi juga itu adalah bentuk kontrol terhadap orang lain. Kita berusaha menyampaikan rayuan-rayuan positif, sebetulnya tetap sama agar mereka mau dikontrol, agar dia mau menurut kepada kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini mungkin yang sebetulnya atau mungkin di antara kita juga sering melakukan hal yang seperti ini. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Contohnya seperti apa membuat rasa bersalah ini adalah ketika ada anak yang membuat kesalahan, kita menyampaikan, oh kamu tidak berhasil, oh kamu tidak melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maneh mah bodoh, maneh mah misalkan tidak ingin serius, kalau kamu tetap seperti ini, kamu tidak akan pernah berhasil. Itu adalah kata-kata yang bisa membuat orang lain merasa bersalah, atau membuat merasa murid-murid kita itu merasa bersalah di hadapan orang lain, bahkan terhadap orang tuanya sendiri. Kalau kamu mau jadi orang seperti ini terus, bagaimana nanti orang tua kamu? Kalau kamu tidak
dengan memberikan mereka rasa bersalah sebanyak mungkin sehingga mereka memikirkan tentang kesalahan mereka. Ini adalah bentuk kritik dan juga membuat orang merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Dan ini saya rasa mungkin sering kita lakukan, bukan hanya kepada murid, mungkin juga terhadap anak kita sendiri. Bahwa kita itu boleh memaksa mereka, bahwa kita itu boleh untuk mendorong mereka lebih kuat lagi, memaksa mereka melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan mereka atau di luar dari kebiasaan mereka. Ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ada 4 yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lalu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principal Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apa maksud tadi yang disampaikan oleh Stephen R. Covey ini adalah bahwa ketika kita ingin membuat orang lain berubah, maka yang harus berubah terlebih dahulu adalah kita yang ingin punya keinginan untuk merubah orang lain. Atau dalam bahasa sederhananya, mungkin ini teori yang di luar dari konsep Stephen R. Covey, bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah juga Allah telah menjelaskan Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum apabila ia tidak ingin atau mau merubah nasibnya sendiri. Jadi ini sebetulnya sama konsepnya. Kalau kita ingin merubah murid, maka yang pertama harus berubah itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita ingin murid jadi lebih pintar, maka kita pun juga harus mau belajar jadi lebih pintar. Kalau ingin murid itu jadi punya akhlak yang baik atau punya budi pekerti yang baik, maka guru-gurunya pun harus punya budi pekerti yang baik. Karena itu satu korelasi. Tidak mungkin anak bisa jadi lebih baik, punya budi pekerti yang baik kalau gurunya tidak punya. Dan menurut saya, bukan hanya dari segi di sekolah atau kegiatan belajar mengajar di sekolah, tapi lebih jauh daripada itu, termasuk juga mungkin di keluarga kita. Kita pengen anak kita jadi baik, kalau kitanya nggak baik, mungkin juga nggak bisa merubah anak jadi baik. Mau nyuruh anak sholat ke masjid, tapi orang tuanya sholat di rumah. Mau anaknya pintar ngaji, tapi orang tuanya nggak pernah ngaji. Mau misalkan orang tua anaknya jadi pintar, tapi kitanya juga nggak mau ngajarin. Nah, itu mungkin korelasinya. Sehingga bagaimana mungkin orang lain berubah kalau kitanya tidak ingin ada niatan untuk berubah. Baik, ada stimulus respon, dan ada juga teori kontrol. Contoh mungkin di sini adalah realitas kebutuhan kita sama. Baik, silakan Pak Ustaz. Tapi realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Ini responnya. Kontrol kita beranggapan bahwa murid itu semua sama. Semua murid itu punya kebutuhan yang sama, padahal mereka itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kita melihat ternyata menyamaratakan semua orang, menyamaratakan setiap pribadi manusia atau murid. Padahal setiap orang itu
beda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Untuk daya kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini cara untuk merubah kita tadi, bahwa kita harus tahu realitas kebutuhan hidup itu berbeda, bahwa setiap orang itu memiliki gambaran dan kemauan yang berbeda. Kita berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan hanya perspektif kita saja, bukan hanya pandangan diri kita saja, tapi juga kita harus melihat berbagai perspektif yang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, mungkin saat ini kita juga harus menilai dan melihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan mungkin yang paling baru di sekolah kita kemarin bahwa kejadian ada anak yang mungkin seperti itu, bahwa ada anak yang mungkin yang mabuk, yang minum obat, bahwa ada anak yang harus akhirnya ikut kegiatan tidak baik dan sampai tawuran dengan sekolah yang lain. Itu juga jadi bagian dari diri kita, cerminan bagi diri kita. Apakah kita sebetulnya sudah dekat dengan anak? Apakah kita sudah betul-betul tahu kondisi anak-anak tersebut? Karena menurut teori ini sebetulnya ada tujuan dari mereka melaksanakan atau melakukan hal tersebut. Anak yang sering minum harusnya ada tujuan tertentu. Kenapa mereka mau minum sesuatu yang dilarang, mengkonsumsi obat-obatan atau mau tawuran, itu pasti ada tujuannya. Apakah dengan tujuannya itu tidak terpenuhi akan memuaskan diri mereka atau malah menjadi merugikan mereka? Pandangan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, sebetulnya ini sangat salah. Tadi kita sudah coba bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kalau orang lain bisa mengontrol diri, kata orang lain bisa mengontrol anak buahnya, bisa mengontrol anak didiknya, bisa mengontrol keluarganya. Padahal pada kenyataannya kita tidak mampu mengontrol apa-apa. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol siapapun. Kalaupun ada orang yang mau dikontrol, tadi balik lagi bahwa mereka sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ada mungkin dibujuk mas susah, dirayu susah, akhirnya dipaksa. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya ketika kita gagal, harusnya melakukan kolaborasi dan konsensus untuk membuat atau menciptakan suatu pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal yang harusnya kita cari adalah konsep bahwa berpikir itu harus menang sama menang. Kalau misalkan kita berhasil mengontrol murid, berarti kita menang. Atau kita gagal mengontrol murid, berarti kita kalah. Padahal yang terbaik adalah bagaimana kita bisa memberikan stimulus kepada murid berubah dan mereka tumbuh dengan sendirinya untuk berubah sehingga dihasilkan win-win solusi, kita berhasil dan anak-anak jadi pemenang. Baik, selanjutnya bisa dilihat di layar berikut teman-teman sekalian. Menurut pandangan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Emak-emak. Seorang emak-emak yang sedang merenung. Seorang ibu-ibu mama yang sedang merenung. Baik, ada di tengah sini. Apalagi yang ada pohon tua yang sudah kering. Kaki yang sedang tiduran di dalam sebagian di dalam gua atau lubang. Ada kaki yang sedang Yang terlihat sebagian. Pria berjenggot. Kumis. Terus Mama kedua. Ternyata mungkin kita bisa melihat sekilas dalam satu kali pandangan apa yang kita lihat. Muka orang tua. ya. Sekilas yang kita lihat adalah muka orang tua. Tapi mungkin ada lagi orang yang melihat dalam konsep yang berbeda.
persepsi orang beda, tergantung cara pandang mereka melihat suatu gambar atau masalah. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lihat? Seekor gadis, seorang gadis, Pak. Seorang gadis kecil. Kumis dengan hidung mancung. Seorang gadis kecil. Ada lagi? Cewek bertopi. Baik. Yang terakhir, mungkin ini khusus buat Haji Hamdan. Apa ini Pak Haji Gambar? Ini Ustaz. Aduh, tobrut. Gambar apakah ini Pak Haji? Gambar seeng. Itu gambar. Aduh, air terjun. Gambar air terjun. mana air terjun apa? Curug mana dia Pak Haji? Ibu jalan nih. Jadi ini Tanyanya ke gambar. ibu-ibu, Pak. Perspektif berbeda, perspektifnya. Perspektif orang beda-beda, tergantung bagaimana stimulus yang betul. Iya betul. Tanya ibu-ibu sama. Namanya ibu bohong dan psikis. Gambar jurang. Ternyata mungkin di antara kita tidak semuanya berpikir kotor ya. Ada Pak Bambang mungkin yang berpikir baik. Gambar jurang demonstrasi. Pak Bambang belah mana jurang mah emang? Ini batu. Itu yang melambungnya apa? Yang melambungnya apa? Jembatan di bom. Jembatan di bom. Ada titik di tengah mana? Titik di tengah-tengah. Titik di tengah ada batu. Jatuh dari jembatan. Batu yang jatuh. Betul, ini adalah jembatan. Batu yang jatuh ke jembatan. Iya. Jembatannya putus, jadi keangkat ke atas dan batunya turun ke bawah. Tapi itu Ustaz ada lagi Ustaz, itu kucir kepala atau kucir kali itu belakangan. Oh betul. Oh, kucir kepala. Nah, selain Nah, kucir. saya baru tahu ini. Baru lihat saya. Tapi dia seorang yang kembar saling Belakang. Kalau saya ini tuh ekor kuda. kuda, bukan kambing kecil. Oh iya. Bukan kambing. Ekor bagong. Atau benar. Minggu. Iya, Iya benar Suaranya itu bisa saling membokongi berarti ya. Baik, Menurut ibu-ibu belum berbicara itu. belum. Tiga rumput misalnya. Baik, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah setelah tadi teori kontrol, sekarang kita masuk ke yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, saya tutup dulu sebentar. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Patuh. Taat. Taat. Tepat waktu, Samina wa ta'na. Jujur. Jujur dalam banyak pikiran dan perbuatan. Rajin terampil dan gembira. Rajin terampil dan Sedama itu apa? Ada berusaha aja. Sedama. ini ya. Dan setia. Berani dan setia. Dalam negeri. Bintang-bintang. Banyak orang yang mengatakan bahwa disiplin itu adalah tentang tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu juga sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Salah. Baik, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Disiplin, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001,
Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah disiplina, yaitu belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata dengan disipel atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik, Bapak Ibu? Motivasi dari dalam. Motivasi yang ada dari dalam diri. Sedangkan ekstrinsik adalah motivasi yang muncul atau ada karena dorongan dari luar. Dian Gossen juga menyebutkan bahwa ada 3 alasan kenapa manusia yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul sekali bahwa kadang orang itu termotivasi atau melakukan sesuatu karena dia takut, karena dia tidak nyaman, karena dia menghindari kalau dia berbuat seperti itu takutnya dapat hukuman. Prinsip mana nanti yang Bapak Ibu dan kita semua ambil dalam belajar dan mengajar? Apakah memberikan mereka ketidaknyamanan atau hukuman sehingga mereka mau mengikuti apa yang kita sampaikan? Atau yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita puji, kita beri penghargaan, atau kita beri mereka bujukan, beri mereka imbalan, baru nanti mereka mau melakukan apa yang kita suruh. Atau yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Maka tentu saja kita berharap menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, bahwa mereka belajar itu atas dasar diri mereka sendiri, bukan karena dorongan atau paksaan yang kita lakukan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Adakah mungkin di antara rekan-rekan guru sekalian yang pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kalau ada, seperti apa yang Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu? Apakah ada keyakinan kelas yang Bapak Ibu terapkan? Atau mungkin masih bingung apa itu keyakinan kelas? Masih bingung. Keyakinan kelas itu adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif tersebut, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga di kelas. Menyatukan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut, kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ada poin-poin yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita tentukan terlebih dahulu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh semua manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menghargai. Apalagi? Menghormati. Apalagi yang menjadi nilai-nilai universal? Saling memahami, memberikan pengertian. Apalagi? Disiplin. Saling menjaga kedisiplinan. Apalagi yang menjadi nilai-nilai universal itu? Kesehatan.
kebersihan. Nilai-nilai universal tersebutlah yang nantinya dibuat menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Contoh mungkin di SMK kita, bahwa kita memiliki visi menyiapkan generasi penerus yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia tersebut harusnya menjadi keyakinan yang dibuat di dalam kelasnya masing-masing. Contohnya seperti apa? Melaksanakan sholat tepat waktu, melaksanakan kegiatan keagamaan, melaksanakan misal pembiasaan sholat duha, melaksanakan pembiasaan menjaga lingkungan sekolah, lingkungan kebersihan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan kelas, menjaga lingkungan kebersihan di rumahnya masing-masing. Itu adalah keyakinan-keyakinan kelas yang dibuat seharusnya dimulai dari skup kelas, dimulai dari lingkup terkecil yaitu di kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan nantinya. Oke, tahapan mungkin kita bahas sekarang. Tahapan dalam membuat atau membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan sekolah. Beda antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan sekolah datang 15 menit sebelum belajar dimulai, maka bentuk keyakinan kelasnya adalah seperti apa? Tepat waktu. Hadir tepat waktu. Jadi bukan rinci 15 menit sebelum belajar, tidak, tapi kita meyakinkan kepada anak-anak agar mereka datang tepat waktu. Jadi itu lebih abstrak daripada peraturan sekolah. Yang kedua, keyakinan kelas berupaya membuat pernyataan-pernyataan yang universal, bukan pernyataan-pernyataan yang skupnya daerah. Misal di sini harus menjaga kebersihan desa Mayangan, enggak. Itu skupnya lokal, tapi ini bersifat universal, menjaga kebersihan. Itu skupnya universal, tidak harus di kelas, tidak harus di kelas, di rumah, di kampungnya, tapi dimanapun dia berusaha untuk menjaga kebersihan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh dalam pernyataan-pernyataan yang negatif. Apa itu pernyataan yang positif dan pernyataan yang negatif? Pernyataan yang positif adalah bentuk untuk menjadi sebuah keyakinan, bukan sebuah paksaan. Contoh, kalau Anda melanggar peraturan tidak memakai sepatu di sekolah, maka akan mendapatkan hukuman 7 kali keliling sekolah. Itu ada kata negatif di dalamnya. Dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata negatif dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau Anda misal tidak mengerjakan tugas, maka Anda akan mendapatkan hukuman berupa membersihkan kelas. Itu kata negatif, tidak boleh ada dalam keyakinan kelas. Mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kita buat keyakinan yang mudah untuk dipahami dan diikuti. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 7. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu sekali lagi adalah kesepakatan, bukan hasil dari 1-2 orang atau kita selaku guru yang memaksakan keyakinan itu harus ada di dalam kelas. Jadi ini adalah lebih kepada kesepakatan kita dengan siswa. Kalian, kita sama-sama menjaga kebersihan kelas, itu keyakinan kelas. Apalagi keyakinan kelas kita mungkin ini bisa dibuat nanti oleh Bapak Ibu sekalian di kelasnya masing-masing. Maka kita berkesepakatan dengan murid-murid sehingga mereka itu muncul kesadaran dari diri mereka sendiri,
bukan atas dasar peraturan atau sebuah paksaan yang kita buat. Mungkin contohnya yang pernah dilaksanakan itu kesepakatan kebersihan kelas. Kan kita mungkin sering bikin jadwal kelas tuh. Kita juga sering buat jadwal kebersihan. Nah, jadwal kebersihan itu harusnya menjadi keyakinan, bukan keterpaksaan. Bagaimana cara merubahnya itu? Maka itulah peran kita sebagai guru berusaha menyadarkan anak agar mereka timbul rasa atau motivasi yang dari dalam diri sendiri. Baik, ada coba contoh kasus. Pak Aga, wali kelas 8 di SMP 1 Muara ini sedang bingung menghadapi satu murid di kelasnya bernama Bagas. Beberapa anak di kelas 8 telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Bagas yang seringkali mengganggu temannya yang sedang. Jika Anda menghadapi, ini sedang apa nih? Sedang bingung kayak ini. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Angga, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Bagas melakukan hal itu? Jadi di sini ada sebuah studi kasus. Bila di kelas kita dapati seorang yang sering mengganggu temannya, apa yang akan kita lakukan? Dan kira-kira kenapa sih si anak tersebut melakukan hal tersebut? Kira-kira kenapa? Diajak ngobrol, betul. Diajak untuk ditanyakan, didiskusikan apa yang membuat si Bagas ini melakukan kenakalan di dalam kelas. Kemudian menurut rekan-rekan sekalian, kenapa sih si Bagas itu senangnya bikin ulah atau bikin masalah di dalam kelas? Harusnya ada masalah, kenapa dia mau atau sering mengganggu orang lain? Ingin perhatikan, biasanya ada orientasi ingin diperhatikan. Ingin diperhatikan, betul sekali. Berarti ada salah satu kebutuhan dari manusia yang ingin dia penuhi. Berarti itu kebutuhan manusia. Betul sekali. Ingin cinta dan kasih sayang. Ingin diperhatikan. Betul. Ingin diperhatikan, ingin dicintai, ingin dikasih. Ingin dicintai. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Oh iya, benar. Sepakat atau tidak? Mungkin ada yang mau ditambahkan. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang tengah, bertahan hidup. Jadi ini yang kelima ya. Ini yang kelima adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sepakat? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Boleh nanti ada teman-teman sekalian. Kesenangan. Mungkin kadang ada anak yang sering berbuat ulah itu karena atas dasar dia senang. Dia merasa bosan di kelas, dia merasa jenuh di sekolah, akhirnya mencari sebuah kesenangan di luar atau di dalam sekolah. Cinta dan kasih sayang. Ternyata anak itu ingin diperhatikan tadi, ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin dilihat, ingin dipuji. Itu adalah kebutuhan mereka, ingin dicintai dan diberikan kasih sayang. Yang bisa jadi mungkin mereka tidak dapat di rumah. Yang ketiga, penguasaan. Jelas karena manusia itu sering punya kebutuhan ingin menguasai power, ingin punya kekuasaan. Ya, semua manusia pasti punya keinginan untuk jadi penguasa. Yang keempat adalah kebebasan. Mereka tidak ingin dipaksa oleh aturan, diikat oleh peraturan, dikungkung dalam sebuah kelas. Mereka inginnya bebas. Oleh sebab itu kadang mereka mengekspresikan
mengekspresikan kebebasan itu dengan cara-cara yang ekstrim atau dengan cara-cara mereka sendiri. Ingin merasa bebas dari orang tua, ingin lepas bebas dari sekolah, tidak ingin pakai baju seragam yang menurut mereka itu adalah sebuah pengkangan, tidak, itu adalah ingin bebas dari segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Tentu saja manusia dibekali dengan prinsip untuk bertahan hidup agar bisa terus melaksanakan keberlangsungan hidupnya. Baik, ini contohnya. Ini contoh 5 posisi kontrol restitusi. Ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Dari luar, dari dalam. Di sini ada identitas yang gagal dan juga ada perilaku kontrol yang negatif. Ada identitas keberhasilan, ada juga perilaku kontrol yang positif atau kontrol. Contoh sekarang ada di sini, mohon maaf, ini seharusnya restitusi dulu ya. Kita bahas yang terakhir adalah restitusi. Materi terakhir. Restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mendengar tentang kata restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga adalah proses kolaboratif. Tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Dodi, diskusi kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini bukan bentuk hukuman, tapi adalah bagaimana tadi menjadikan murid sebagai pemenang dan orang lain sebagai pemenang. Jadi dalam masalah atau konteks permasalahan tertentu yang dicari adalah bagaimana untuk menjadi menang dua-duanya. Bukan saya yang menang, saya yang kalah, atau kamu yang benar, saya yang salah, dan seterusnya dan sebaliknya. Jadi restitusi itu adalah mencari solusi agar keluar dari masalah tersebut dan mendapatkan impact atau karakter yang lebih baik, yang lebih kuat dari permasalahan yang sudah ada. Dalam restitusi itu ada 5 poin. 5 poin restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Baik, ini contoh yang pertama, restitusi yang pertama, penghukuman. Seorang penghukum bisa, ini juga bisa kita lihat lagi nanti di karakter kita selaku guru masing-masing ya Bapak Ibu. Kita ini maksudnya kepada penghukum, pembuat rasa bersalah, seorang teman, seorang pemantau, atau kita ini seorang manajer. Kita ini guru yang sering menghukum, yang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Apa itu penghukum? Penghukum adalah menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kita ini maksudnya kemana? Kalau saya sendiri mungkin kayaknya maksud yang pertama di sini. Patuhi aturan saya. Kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum adalah memiliki nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk-nunjuk atau menghardik.
Seperti misalkan dengan kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Ini adalah salah satu contoh guru yang menghukum atau salah satu bentuk seorang yang penghukum. Betul sekali. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Mungkin ini jadi renungan bagi kita. Yang kedua adalah jenis yang membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini? Nah, mungkin kita juga seperti itu. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Membuat merasa bersalah dan memiliki nada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat pada anak, lesu, dan seterusnya. Jika itu Ustaz. Nah, mungkin saya juga begitu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu kata-kata yang membuat orang merasa bersalah. Lalu bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara yang seperti ini? Bisa aja. Apakah anak jadi berubah? Apakah anak merasa dirinya memang bukan orang yang baik? Apakah mereka memikirkan kesalahan mereka atau mereka lebih menyalahkan diri mereka sendiri dan lupa untuk bangkit kembali? Tanya siapa sama anaknya. Tanya nanti kepada anaknya ya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah ini mungkin paham ya. Bager cenah urang. Bager. Atau mungkin yang sering guyon Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini mungkin hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman kepada murid, maka murid akan ketergantungan kepada kita. Kalau kita mengecewakan dia, maka dia pun kecewa dan tentu saja tidak ingin melakukan apapun lagi. Apapun yang kita minta atau yang kita perintahkan tidak akan dilakukan karena mereka sudah kecewa menganggap kita adalah teman. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Nah ini adalah contoh seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Pak Bambang ada di mana ini? Saya bingung nih, saya belum tahu karakter Pak Bambang. Sebagai ayah. Sebagai ayah. Ada mungkin teman-teman di sini guru-guru yang memposisikan diri sebagai orang tua. Ayah, ibu, mungkin kakek, nenek. Wah Bambang.
Yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan memberikan slip catatan, daftar cek, daftar poin, dan seterusnya untuk memantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam memantau murid. Pemantau itu memiliki nada suara yang datar, bahasa tubuh yang formal. Suaranya datar, tidak tinggi, tidak sedang, tidak bawah, tapi juga memiliki perawakan yang terlalu formal. Contoh, guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Guru jawabnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ini adalah seorang pemantau. Jadi pemantau itu adalah penegak peraturan. Materai. Jadi menyampaikan peraturan dan menyebutkan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya. Jadi kalau manajer itu tidak mengingatkan aturan, tapi juga tidak mengingatkan konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki masalah yang ada. Nah, ini yang diharapkan nanti ke depan, bagaimana menjadi seorang guru itu menjadi manajer, bukan yang menegakkan peraturan, mengingatkan konsekuensi, menghukum, menjadikan dirinya sedekat dengan murid menjadi teman, membuat rasa bersalah. Yang harus kita coba adalah menjadi guru yang manajer, berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi tentang nilai-nilai kebajikan ini universal. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, manajer itu punya nada suara yang tulus, berbahasa tubuh yang tidak angkuh, mendekat kepada murid. Contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini pertanyaan bagi seorang manajer. Bagaimana kamu memperbaiki masalah itu? Kalau misalkan kita dapatnya ada anak yang bermasalah, kita tanyakan, seharusnya bagaimana kamu memperbaiki masalah yang sudah kamu buat atau masalah yang sudah kamu timbulkan. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?
Jadi lebih kepada mempertanyakan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah tersebut nanti ke depan. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, inilah posisi seorang manajer yang diharapkan dari diri kita seorang guru. Bagaimana dari masalah yang timbul, masalah yang ada itu dicoba untuk diatasi bersama, mencarikan solusinya sehingga menjadi kekuatan baru, ilmu baru, pengetahuan baru dan pengalaman baru untuk membuat dan memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki dirinya nanti di masa depan. Jadi masalah yang ada itu dibuatkan solusinya agar bisa memperbaiki dirinya di masa depan. Baik, sebetulnya ada satu materi lagi, tapi mungkin bisa kita lanjut saja mungkin dengan diskusi atau tanggapan dari rekan-rekan sekalian. Adakah yang dari rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan atau menanggapi? Atau mungkin juga ingin ada yang mau ditanyakan? Apa yang tadi disampaikan mulai dari jenis guru mungkin ya, apakah sudah diterapkan oleh Pak Angga sendiri ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung di kelas? Baik, apakah saya sudah menerapkan pembelajaran tersebut di sekolah atau di kelas saya? Secara jujur memang saya berusaha, walaupun tidak sepenuhnya saya melakukan hal tersebut tadi yang disampaikan, akan tetapi ada beberapa perubahan yang saya buat di dalam kelas. Salah satu contohnya adalah saya mulai membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi ada beberapa poin yang saya buat dengan anak-anak, menyepakati masalah-masalah mungkin yang timbul ke depan, sehingga tidak perlu lagi ada hukuman. Saya tinggal menanyakan apa yang menjadi keyakinan atau kesepakatan kita. Atau mungkin salah satu contoh yang lain, saya pernah membuat kesepakatan dengan anak-anak yang merokok di warung. Jadi waktu itu tidak langsung diberikan hukuman, tapi diberikan kesepakatan untuk memperbaiki hal tersebut. Kita berikan syarat dan juga ketentuan dan juga konsekuensinya. Walaupun mungkin saya belum sampai pada tahap manajer, tapi berusaha untuk minimal pada tahap pemantauan. Jadi mengingatkan tentang peraturan dan juga mengingatkan tentang konsekuensinya. Walaupun memang belum sampai kepada bisa memunculkan motivasi belajar dari diri mereka sendiri. Mungkin itu Pak. Izin bertanya, ya, Pak Ustadz, saya Pak Sahid nih, kelas APHPI, wali kelas APHPI 10. Izin, apakah untuk pembuatan kesepakatan kelas itu, apakah ini kan kita guru mapal nih, apakah setiap kelas kita buatkan kesepakatan kelas atau hanya di kelas kita sendiri, di kita yang wali kelas sendiri gitu? Karena kan mungkin nanti ketika di tiap kelas, tiap guru buat tiap kelas, maka akan berbeda-beda. Mungkin seperti itu, Pak Ustadz. Apakah harus gimana? Mohon izin secara teknisnya. Kesepakatan kelas, teknisnya gitu? Iya. Teknis pembuatan. Karena kita rolling kan ya, bukan guru kelas, tidak seperti yang di SD, ya. Maka untuk pembuatan keyakinan kelas, apakah kita buat setiap pertemuan dengan yang kita ajar, ataukah hanya di kelas yang kita wali kelasi saja? Nah, bagi beberapa sekolah yang saya dapati, ada yang memang itu hanya per kelas, ada juga yang per mapel. Contoh misalkan kalau saya belajar PAI, maka saya buat keyakinan kelas atau kesepakatan di kelas A misalkan.
Tapi ada juga sekolah yang memang karena mungkin di sekolah tersebut sudah memahami tentang konsep keyakinan dan juga kesepakatan kelas, akhirnya dibuatkan oleh wali kelas tapi atas dasar usulan dari rekan-rekan guru sekalian. Semisal ketika IHT atau juga rapat awal tahun itu usulannya itu adalah usulan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi mungkin juga kembali lagi juga ke alokasi kurikulum. Apakah mungkin nanti di tahun depan kita sama-sama dengan guru-guru yang lain mulai untuk membuat keyakinan kelas per sekolah. Jadi awal tahun itu silakan nanti guru-guru menyampaikan keyakinan kelasnya masing-masing, lalu disampaikan kepada wali kelas, nanti wali kelas yang berembuk dengan siswanya. Jadi buat keyakinan kelas itu di dalam kelas itu hanya satu, tapi itu disepakati bersama antara wali kelas, guru-guru dan juga peserta didik. Atau mungkin nanti mau dikembalikan lagi ke gurunya masing-masing mungkin begitu. Apakah bagaimana, mungkin ada tambahan dari Pak Hendi? Ya, sebetulnya kalau kita merujuk pada ketahuan yang di sekolah kita itu semua sudah ada. Itu semua sudah mulai dari mungkin masuk kelas, sudah mulai kegiatan pembelajaran dan yang lainnya itu sudah ada di beberapa. Kalau nanti ada yang baru, pasti saja. Dan boleh nanti itu disampaikan saja di rapat awal pembelajaran. Kira-kira apa yang mau nanti ditambahkan, dan itu sudah dilakukan kelas di setiap kelas kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah mungkin dengan penyampaian tadi kita mudah-mudahan mulai tahun depan bisa mencoba memulai untuk membuat keyakinan di kelasnya masing-masing berdasarkan usulan dari guru-guru dan juga wali kelas, sehingga nanti apa dengan langkah awal itu bisa setidaknya merubah budaya yang lebih positif lagi nanti di sekolah kita. Barangkali ada lagi tambahan dari rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada acara aksi nyata yang saya sampaikan pada hari ini. Saya tutup mungkin acara ini dengan pantun, boleh? Boleh. Nanti boleh bilang cakep ya, izin. Cakep, belum. Pantunnya adalah petik mangga dapatnya 5. Cakep. Cakep. Sudah saya jadi lupa ini Pak. Petik mangga dapatnya 5. Cakep. Dikupas dulu biarlah bersih. Cakep. Cukup sekian, tidak akan lama lagi. Cukup salah berikan ini. Salah ini. Cakep. Jangan lupa ini ya, kalau lapangan jalannya. Magang-magang bawa lagi nanti. Ditutup dengan pantun untuk acara hari ini. Nanti izin boleh bilang cakep ya Bapak Ibu. Iya. Pegang Quran sambil bertasbih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.